dua buah muatan P dan Q segaris. Nah, ini ada muatan P yang di sini, ini muatan Q ya, segaris. Terpisah sejauh 20 cm. Oke, ini jarak pisahnya 20 cm. Dan 1 mikrokolom. 1 mikro sama dengan 10 pangkat negatif 6. Ini tetapan ya. Mikro itu 10 pangkat negatif 6. Besar kuat medan. Ini artinya kuat medan listrik di titik P, di titik R, sorry. Yang berjarak 5 cm dari QP. Oke. Jadi dia dari sini ke sini. Ini 5 cm. Karena dari P ke Q itu 20, maka dari sini ke sini 15 cm. Nah, pertanyaannya itu berapa medan listrik di R? Nah, kita lihat nih. Sebelum itu kita tentukan dulu arah, atau tentukan arah di belakang juga tidak apa-apa. Karena nanti medan listrik di R itu ada dua, yaitu E di P sama E di Q. Nah, cuman ini kita akan tentukan dia ini searah atau berlawanan, ya. Ini kita pakai simbol RQ, ini RP, ini RQ. Nah, jadi ini kita belum tahu mereka ini ke kiri atau ke kanan arahnya. Cara menentukannya itu lihat jenis muatan yang mempengaruhi. Nah, coba lihat dari titik QP ya. QP ini kan plus. Nah, ini plusnya tidak kelihatan nih. QP ini plus. Nah, R dipengaruhi oleh P. Karena si P ini plus, ya kan? Plus, dia akan menjauhi. Jadi nanti si RP-nya itu ke kanan. Nah, ini E menjauhi plus. Jadi ERP itu menjauhi si P karena P-nya positif. Oke. Kalau P-nya ini negatif, dia akan mendekati si P. Berhubung si P-nya positif, maka dia akan menjauhi ERP. Oke, ke kanan. Kemudian yang ini saya kasih warna hijau. Ini Q. Q-nya negatif elektron ya. Karena negatif, ya kan? Berlawanan kan, ini kan? Ini kan plus, dia menjauhi. Berarti kalau negatif dia akan mendekati. Maka nanti ini arahnya ke sini. Ini E R Q. Nah, jadi E itu mendekati negatif. Nah, itu ya. Nah, berarti sama-sama ke kanan. Ke kanan itu plus, ke kiri itu negatif ya. Nah, ke kanan plus. Berarti ini si Q ini plus, RP plus, ini juga plus. Jadi sama-sama ditambah. Nah, jadi dia bergerak ke kanan nanti E-nya ya, medan listriknya. Ingat, kalau dia positif dia akan menjauhi si plus, ini RP-nya menjauhi si plus. Kalau si negatif dia akan mendekati. Nah, nih ERQ-nya akan mendekati si Q karena dia negatif. Oke, nah udah, kita tinggal cari dulu ERP-nya berapa, ERQ-nya berapa. ERP berarti kita cari pakai rumus ERP berarti K dikalikan Q-nya si P dibagikan dengan R dari R ke P. Tutup kurung kuadrat ya, atau kuadrat saja langsung. Berarti nanti ini K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9. QP-nya itu 5 mikro, berarti 5 kali 10 pangkat negatif 6 ya. Ini ya. Berarti kan ini 5 dikalikan 10 pangkat negatif 6 kolom ya. Kemudian jarak dari R ke P-nya 5 cm. 5 cm berarti 5 kali 10 pangkat min 2 meter. 5 kali 10 pangkat min 2. Tutup kurung kuadrat ya. Sama dengan, nah ini tinggal kalikan biasa. 9 kali 5, 45. Dikali 10 pangkat 9 dikurangi 6. Berarti 10 pangkat 3 ya. Dibagi 5 kuadratkan 25. 10 pangkat min 4 dikuadratkan berarti 10 pangkat min
4, sorry, 10 pangkat min 2 dikuatkan, berarti 10 pangkat min 4 ya. Nah, ini bisa coret sama-sama dibagi 5, boleh. Dibagi 5, dibagi 5, ini 5, ini 9. 9 bagi 5, 9 bagi 5 itu 1,8 ya. 1,8 kali ya 10 pangkat 4 naik ke atas. 10 pangkat negatif 4 naik ke atas, jadi 10 pangkat plus 4. 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat plus 4 ya. Jadi min 4 ini naik ke atas. 10 pangkat min 4 ini naik ke atas, jadi pangkat plus ya. Berarti sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Ini belum selesai ya. Ini baru si ERP. Kemudian kita hitung ERQ-nya berapa. ERQ berarti K dikalikan Q-nya Q dibagi dengan R dari R ke Q kuadrat. Ini 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya tadi berapa? Negatif 5. Negatifnya tidak perlu dimasukkan. Kita ambil angkanya saja. 10 pangkat negatif 6. Oh, sama. Ya. 5 kali 10 pangkat negatif 6. Tapi jaraknya ini beda nih. Jaraknya 15 cm. Aku tidak salah tadi. Ya, 15 cm ini. Ini berarti 15 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Jadi 15 kali 10 pangkat min 2 tutup kurung kuadrat. Nah, berarti nanti ini 45 kali 10 pangkat 3 sama ya. 9 pangkat 9 kurangi 6 berarti kan hasilnya pangkat 3. 15 dikuadratkan. Aduh, angkanya susah. 225 ini. Atau kalau kalian ingin cara mengakalinya seperti ini ya. 15 kali 15 dikali 10 pangkat negatif 4. Nah kan 15 kali 15 kan bisa saja. Nggak ribet hitung-hitungnya. Nah ini baru pakai sistem coret-coret angkanya. Ini coret dapatnya 3 kan. Sama-sama dibagi 15. 1 ya, sama-sama dibagi 15. Nah 15 dengan 3 bisa coret lagi. Ini dapat 1. Ini dapatnya 5. Sama-sama dibagi 3. Berarti nanti sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 dibagi 5 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, 10 pangkat negatif 4 naik ke atas jadi pangkat plus. 1 bagi 5 itu 0,2. Kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat plus 4 ya. Ini saya tulis pelan-pelan. Berarti 0,2 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Nah, baru kita jumlahkan. E di R-nya berarti nanti plus ERP plus RQ ya. Berarti tadi 1,8 kali 10 pangkat 7 ditambah 0,2 kali 10 pangkat 7. Berarti dapatnya ini 2 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Kalau ditanya arahnya itu arahnya ke kanan nih. Ke kanan kalau dia nanya arah ya. Kadang ada soal yang nanyakan arah. Ini berhubung tidak nanya arah ya udah. Kita ambil angkanya saja 2 kali 10 pangkat 7. Ini ada sih tandanya. Oke, jadi seperti itu pembahasannya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Yang penting kalian tahu bagaimana cara menentukan arahnya. Ini arahnya itu. Ini penting sekali arah ini. Jangan sampai kalian tidak tahu hukum arah ini. Kalau tidak tahu hukum arah nanti kalian kehilangan arah. Ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya yang mencari pembahasan soal ini. Semoga temannya juga bisa mengerti. Semoga yang nonton juga bisa mengerti ya. Subscribe, like, dan share. Sangat bantu bagi channel ini. Dan semoga channel ini makin tambah berkembang. Sehingga makin tambah banyak siswa-siswa yang terbantukan dengan pembahasan soal-soal yang ada di channel ini. Oke, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Dadah.